Jauh sebelum dunia modern dipenuhi oleh riuh rendah percakapan manusia, bumi purba adalah sebuah tempat yang sangat sunyi dari gaung kata-kata. Nenek moyang kita yang hidup jutaan tahun yang lalu berkomunikasi menggunakan cara yang tidak jauh berbeda dari kawanan primata modern saat ini. Mereka sangat mengandalkan kombinasi dinamis antara gerak tubuh, ekspresi wajah yang ekspresif, serta jeritan peringatan bernada tinggi untuk menyampaikan informasi dasar yang mendesak. Informasi tersebut biasanya hanya berkisar tentang adanya ancaman bahaya predator terdekat atau penemuan lokasi sumber makanan yang baru. Komunikasi primitif ini memiliki keterbatasan fatal karena hanya terikat pada momen visual yang terjadi secara langsung pada detik itu juga. Akibatnya, mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menceritakan peristiwa masa lalu ataupun menyusun rencana matang untuk masa depan. Pikiran mereka sepenuhnya terpenuhi oleh insting bertahan hidup instan tanpa adanya struktur bahasa baku yang mengikat ide kompleks. Namun, sebuah lompatan biologis yang sangat luar biasa terjadi di dalam sistem cetak biru genetika manusia purba yang mengubah sejarah peradaban secara permanen. Para ilmuwan modern berhasil menemukan fakta bahwa terdapat sebuah gen krusial bernama FOXP2 yang memegang tanggung jawab penuh atas kemampuan berbahasa manusia. Gen khusus ini mengalami mutasi spesifik sekitar 200.000 tahun yang lalu, memisahkan garis evolusi kita dari simpanse secara drastis. Mutasi genetika yang misterius ini memberikan manusia purba kemampuan baru untuk mengontrol gerakan otot halus pada lidah, lipatan bibir, dan pita suara. Melalui kontrol motorik yang sangat presisi ini, manusia mulai bisa memodulasi udara menjadi suara-suara yang jauh lebih terartikulasi dengan jelas. Tanpa adanya perubahan genetis yang sangat spesifik ini, spesies kita mungkin hanya akan bisa mengeluarkan erangan kasar seumur hidup di alam liar. Evolusi internal inilah yang meletakkan fondasi biologis pertama bagi lahirnya bahasa. Menariknya, jauh sebelum kata pertama berhasil diucapkan melalui mulut, para peneliti meyakini bahwa bahasa isyarat tangan telah mendominasi interaksi sosial manusia purba. Sistem jaringan saraf di dalam otak manusia memiliki sebuah komponen unik yang disebut sebagai sel saraf cermin atau dikenal dengan istilah mirror neurons. Sel saraf ini menjadi sangat aktif ketika kita melihat gerakan fisik orang lain, membantu kita memahami maksud di balik tindakan tersebut. Sel saraf cermin inilah yang membuat manusia purba menjadi sangat mahir dalam meniru tindakan fisik serta menangkap sinyal visual dari kelompoknya. Bahasa isyarat purba menjadi jembatan komunikasi yang sangat krusial ketika organ vokal mereka belum berevolusi cukup matang untuk berbicara. Melalui gerakan tangan yang dilakukan secara berulang-ulang, kelompok purba mulai menyepakati bahwa isyarat tertentu memiliki makna seragam yang dipahami bersama. Konsensus sosial awal ini menjadi benih pertama dari lahirnya sebuah kebudayaan komunikasi kelompok. Keheningan era purba ini perlahan mulai terkikis ketika suara-suara alam di sekitar lingkungan mulai diadopsi menjadi bagian dari alat komunikasi harian. Manusia purba mulai aktif meniru suara aliran air, desis ular berbisa, hingga lolongan serigala untuk memberikan deskripsi objek tanpa menunjuk langsung. Teori penyalinan suara alam ini dikenal luas di kalangan ahli bahasa dengan nama teori Bawau sebagai penjelasan awal asal-usul kosakata. Melalui proses peniruan yang berlangsung selama ribuan generasi, suara tiruan ini perlahan mengalami standarisasi yang kuat di memori kolektif kelompok. Manusia tidak lagi sekedar bereaksi secara pasif terhadap lingkungan sekitar, melainkan sudah mulai aktif memberi label verbal pada dunia sekeliling mereka. Proses pemberian label vokal inilah yang menjadi langkah awal manusia purba keluar dari masa kegelapan verbal menuju era peradaban baru. Sekitar 70.000 tahun yang lalu, spesies Homo sapiens mengalami sebuah peristiwa besar yang dikenal sebagai revolusi kognitif. Perubahan besar ini tidak hanya mengubah cara manusia berburu, tetapi juga merevolusi fungsi utama dari suara yang keluar dari tenggorokan. Manusia purba tiba-tiba mendapatkan kemampuan kognitif baru untuk membicarakan hal-hal yang sama sekali tidak ada di depan mata mereka.
Kemampuan linguistik yang fleksibel ini memungkinkan manusia untuk tidak lagi sekedar berteriak memberi peringatan tentang adanya bahaya singa di dekat sungai. Mereka kini bisa membahas karakter individu lain di dalam kelompok secara mendalam, menilai tingkat kepercayaan, serta mendeteksi pelaku kecurangan. Kemampuan membahas perilaku sosial individu lain inilah yang kemudian menjadi motor penggerak utama yang memicu lahirnya fenomena sosial paling tua di dunia, yaitu kebiasaan bergosip di dalam lingkaran kelompok mereka. Meskipun terdengar sepele bagi manusia modern, aktivitas bergosip sebenarnya merupakan instrumen evolusi yang sangat vital untuk bertahan hidup di alam liar. Banyak sejarawan terkemuka menjelaskan bahwa bahasa manusia pada awalnya berevolusi sebagai sarana efektif bertukar informasi sosial demi jenggaga keutuhan kelompok. Tanpa adanya bahasa yang fleksibel, kelompok primata biasanya akan pecah berantakan ketika jumlah anggotanya sudah melebihi 50 individu akibat konflik. Namun dengan adanya gosip, manusia purba bisa dengan mudah mengetahui reputasi anggota lain tanpa perlu berinteraksi langsung setiap waktu. Hal ini memicu terciptanya ikatan kepercayaan emosional yang kuat, memungkinkan kelompok manusia tumbuh menjadi jauh lebih besar dan tetap solid. Gosip purba bertindak sebagai lem sosial pertama yang merekatkan kerjasama antar manusia dalam skala besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Fakta ilmiah yang menarik menunjukkan bahwa ukuran kelompok ideal manusia purba dibatasi oleh sebuah angka matematis bernama angka Dunbar. Berdasarkan volume neokorteks otak manusia, batasan alami jumlah individu untuk mempertahankan hubungan sosial yang stabil adalah sekitar 150 orang. Bahasa memungkinkan manusia purba untuk mengelola informasi sosial yang rumit ini secara efisien tanpa harus menghabiskan waktu berjam-jam saling membersihkan kutu. Melalui obrolan santai di sekitar api unggun, mereka bisa menyebarkan berita tentang aliansi politik antar individu dalam waktu yang sangat singkat. Angka 150 ini kemudian menjadi fondasi dasar dari ukuran desa purba pertama serta unit militer awal sejarah manusia. Bahasa terbukti telah berhasil mengubah keterbatasan biologis menjadi sebuah kekuatan organisasi sosial yang sangat terstruktur serta adaptif terhadap tantangan eksternal. Lebih jauh lagi, kemampuan kognitif yang luar biasa ini melahirkan sesuatu yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup lain, yaitu mitos bersama. Manusia purba mulai menggunakan bahasa untuk menceritakan kisah tentang roh leluhur, dewa pelindung, hingga aturan adat yang tidak berwujud fisik. Kepercayaan pada mitos yang sama ini membuat ribuan manusia asing yang tidak saling mengenal bisa bekerja sama secara damai. Kerjasama massal inilah yang menjadi alasan utama mengapa Homo sapiens mampu menaklukkan bumi dan menyingkirkan spesies manusia purba lainnya. Bahasa bukan lagi sekedar alat komunikasi instingtif untuk mencari makanan, melainkan telah bermutasi menjadi arsitek utama pembangunan realitas imajiner. Realitas imajiner berbasis bahasa inilah yang kelak melahirkan sistem agama, hukum negara, institusi keuangan, dan seluruh peradaban modern hari ini. Kemampuan untuk menghasilkan bahasa lisan yang kompleks tidak akan pernah terwujud tanpa adanya perubahan radikal pada struktur fisik manusia purba. Salah satu misteri evolusi terbesar adalah mengapa organ vokal manusia bisa sangat berbeda jauh dengan kerabat terdekat kita seperti simpanse. Pada tubuh simpanse, posisi laring atau kotak suara terletak sangat tinggi di tenggorokan, yang memungkinkan mereka bernapas dan minum bersamaan. Namun, posisi laring yang tinggi ini membuat ruang resonansi suara di dalam mulut mereka menjadi sangat sempit dan terbatas. Akibat keterbatasan fisik ini, simpanse tidak akan pernah bisa memodulasi aliran udara menjadi vokal yang bervariasi seperti ucapan manusia. Struktur anatomi primata telah mengunci kemampuan vokal mereka pada jeritan kasar bernada monoton sejak jutaan tahun yang lalu tanpa perubahan. Melalui proses evolusi panjang yang memakan waktu ratusan ribu tahun, posisi laring nenek moyang manusia perlahan bergerak turun ke bawah. Turunnya posisi laring ini menciptakan sebuah ruang resonansi baru yang luas di belakang lidah, yang dikenal dengan nama faring. Ruang faring inilah yang memberikan keleluasaan bagi lidah manusia untuk memanipulasi aliran udara menjadi berbagai bunyi konsonan dan vokal. Namun, perubahan anatomi yang sangat menguntungkan ini sebenarnya datang dengan sebuah harga evolusioner yang mematikan bagi spesies manusia.
Posisi laring yang lebih rendah membuat saluran makanan dan saluran pernapasan manusia menjadi bersilangan di satu titik kritis tenggorokan. Akibatnya, manusia menjadi satu-satunya spesies primata di bumi yang memiliki risiko biologis sangat tinggi untuk mati akibat tersedak makanan. Pengorbanan nyawa akibat risiko tersedak ini membuktikan betapa pentingnya fungsi bahasa bagi kelangsungan hidup spesies manusia di masa purba. Proses seleksi alam menilai bahwa keuntungan komunikasi detail jauh lebih berharga daripada risiko kematian individu akibat tersedak saat makan. Selain posisi laring, para arkeolog juga menemukan bukti penting lainnya pada fosil tulang kecil berbentuk tapal kuda bernama hyoid. Tulang hyoid terletak di bawah rahang bawah dan berfungsi sebagai jangkar utama bagi otot lidah serta kotak suara manusia. Ketika para ilmuwan meneliti fosil manusia Neandertal, mereka menemukan fakta mengejutkan bahwa struktur tulang hyoid mereka mirip manusia modern. Penemuan krusial ini mematahkan teori lama dan membuktikan bahwa Neandertal kemungkinan besar juga mampu berbicara dengan artikulasi vokal jelas. Perubahan fisik yang radikal ini juga didukung kuat oleh evolusi kapasitas paru-paru serta kontrol saraf pernapasan yang sangat canggih. Manusia mengembangkan kemampuan mengontrol pengeluaran udara dari paru-paru secara sadar dan lambat saat mereka sedang berbicara atau bernyanyi. Kontrol halus ini diatur oleh jaringan saraf tulang belakang bagian dada yang mengalami pelebaran signifikan pada fosil manusia purba. Kombinasi unik antara larinya rendah, tulang hyoid fleksibel, lidah lincah, dan kontrol napas presisi menciptakan instrumen musik biologis. Semua elemen anatomi ini bekerja secara sinkron dan harmonis setiap kali kita mengucapkan satu kata sederhana dalam percakapan sehari-hari. Tanpa adanya keselarasan evolusi fisik yang rumit ini, konsep bahasa abstrak di otak tidak akan pernah tersampaikan keluar. Setelah perangkat anatomi tubuh siap dan kapasitas otak berkembang, manusia purba mulai melangkah ke tahap evolusi bahasa paling menakjubkan. Tahap tersebut adalah penciptaan simbol abstrak yang memutus ketergantungan komunikasi pada keberadaan objek fisik yang nyata di alam liar. Pada mulanya, suara yang dikeluarkan manusia selalu memiliki hubungan kausal langsung dengan objek fisik yang mereka dengar atau lihat. Namun, seiring waktu berjalan, manusia menyadari bahwa mereka bisa menggunakan suara acak untuk mewakili konsep tertentu yang disepakati bersama. Sebagai contoh nyata, tidak ada hubungan logis objektif antara suara kata batu dengan objek keras di atas tanah tersebut. Hubungan itu sepenuhnya bersifat arbiter atau mana suka, namun menjadi valid karena seluruh kelompok sepakat untuk menartikannya secara seragam. Fenomena mengenai bagaimana sebuah bahasa baru bisa muncul secara alami dari ketiadaan dapat kita lihat pada peristiwa sejarah modern. Pada tahun 1980-an, sekelompok anak-anak tuli di negara Nicaragua dikumpulkan tanpa kurikulum bahasa isyarat. Menakjubkannya, tanpa adanya instruksi dari guru dewasa, anak-anak ini mulai menciptakan kode isyarat mereka sendiri untuk berkomunikasi harian. Dalam waktu singkat, kode isyarat sederhana tersebut berkembang pesat menjadi sebuah bahasa isyarat baru yang memiliki tata bahasa terstruktur. Peristiwa nyata ini memberikan bukti ilmiah kuat bahwa otak manusia memang memiliki sirkuit biologis bawaan untuk melahirkan bahasa otomatis. Manusia purba dipastikan melalui proses sosiologis yang persis sama ketika mereka terisolasi dalam kelompok kecil di masa lalu. Transisi besar dari sekedar isyarat fisik menjadi bahasa lisan berbasis simbol abstrak juga dipicu oleh kebutuhan efisiensi berburu malam. Saat malam hari tiba atau ketika berada di dalam gua gelap, komunikasi visual menggunakan gerakan tangan menjadi tidak berguna. Tangan manusia purba juga seringkali sibuk memegang tombak berburu, membawa hasil tangkapan, atau merawat bayi mereka yang menangis. Mengalihkan beban komunikasi dari tangan ke pita suara memungkinkan mereka tetap bertukar informasi rumit sambil melakukan aktivitas fisik. Suara terbukti bisa terdengar melampaui semak-semak tebal dan menembus kegelapan malam tanpa membutuhkan kontak mata langsung antar pembicara. Efisiensi praktis inilah yang membuat bahasa lisan akhirnya memenangkan persaingan evolusi, mengalahkan bahasa isyarat tangan yang menjadi pendahulunya. Sistem simbol abstrak ini kemudian berkembang menjadi jauh lebih kaya ketika manusia purba mulai memahami konsep waktu secara linear.
Mereka mulai menciptakan struktur tata bahasa awal yang mampu membedakan kejadian masa lalu, masa kini, serta masa depan mendatang. Kemampuan linguistik baru ini memungkinkan terjadinya proses transfer pengetahuan antar generasi secara efektif tanpa perlu mengalami bahaya fisik secara langsung. Seorang anak purba bisa belajar tentang bahaya memakan tanaman beracun hanya dengan mendengarkan cerita dari tetua di api unggun. Bahasa bertindak sebagai memori eksternal pertama umat manusia yang menyimpan seluruh pengetahuan medis, teknik berburu, dan sejarah kelompok. Warisan informasi non-genetis inilah yang membuat kebudayaan manusia bisa terus menumpuk dan berkembang maju melintasi batas zaman. Ketika populasi manusia purba mulai tumbuh padat, mereka mulai melakukan migrasi besar keluar dari tanah kelahiran bersama di Afrika. Gelombang migrasi raksasa ini menyebar luas ke berbagai penjuru dunia, melintasi benua Asia, Eropa, hingga mencapai kepulauan terpencil Pasifik. Isolasi geografis yang terjadi selama puluhan ribu tahun di tempat baru memicu lahirnya fenomena ledakan keragaman bahasa global. Kelompok manusia yang terpisah oleh bentang alam seperti gunung tinggi atau lautan luas perlahan memodifikasi kosakata asal mereka. Perubahan kecil yang terakumulasi selama ribuan tahun ini akhirnya mengubah satu bahasa induk purba menjadi ribuan bahasa baru yang asing. Proses spesiasi bahasa ini sangat mirip dengan bagaimana satu spesies hewan berevolusi menjadi berbagai subspesies akibat adaptasi lingkungan. Di kalangan ilmuwan linguistik, terdapat sebuah perdebatan besar mengenai apakah seluruh bahasa berasal dari satu akar bahasa induk tunggal. Teori ini dikenal sebagai monogenesis, yang percaya bahwa semua kata modern terhubung pada satu bahasa purba bernama proto-human. Namun, teori saingannya yaitu polygenesis berargumen bahwa bahasa muncul secara mandiri di beberapa wilayah bumi pada waktu yang berbeda. Terlepas dari perdebatan teoritis tersebut, para peneliti berhasil membuktikan bahwa sebagian besar bahasa dunia terikat dalam rumpun yang sama. Salah satu rumpun terbesar adalah Proto-Indo-Eropa yang menjadi cikal bakal dari bahasa Inggris, Spanyol, Jerman, hingga bahasa Sanskerta. Penelusuran silsilah kosakata ini membuktikan bahwa sejarah panjang migrasi fisik manusia purba terekam rapi di dalam kamus bahasa modern. Di wilayah Nusantara, sebuah keajaiban sejarah linguistik yang luar biasa terjadi melalui penyebaran masif rumpun bahasa bernama rumpun Austronesia. Sekitar 4.000 tahun lalu, para pelaut purba asal Taiwan mulai berlayar ke selatan menggunakan teknologi perahu cadik. Mereka membawa bahasa mereka dan menyebarkannya ke seluruh wilayah Indonesia, Filipina, hingga mencapai Pulau Madagaskar dan Pulau Paskah Pasifik. Hebatnya, Austronesia sukses menjadi rumpun bahasa dengan wilayah penyebaran geografis terluas di dunia sebelum era penjelajahan bangsa Eropa. Itulah alasan ilmiah mengapa kosakata dasar seperti mata atau kutu memiliki bunyi serupa dari Nusantara hingga Hawaii. Bahasa terbukti bukan sekedar alat komunikasi, melainkan jejak kompas sejarah yang merekam keberanian nenek moyang menaklukkan samudra. Perbedaan kondisi ekosistem baru di berbagai belahan bumi juga ikut memengaruhi bagaimana kosakata suatu bahasa dibentuk oleh masyarakatnya. Masyarakat purba yang tinggal di daerah kutub utara mengembangkan belasan kosakata berbeda untuk mendeskripsikan jadi salju demi keselamatan. Sebaliknya, masyarakat purba yang menetap di hutan tropis memiliki ribuan istilah spesifik untuk menamai tanaman obat dan perilaku hewan. Fenomena linguistik ini menunjukkan bahwa bahasa adalah cerminan langsung dari cara sekelompok manusia beradaptasi dengan alam di sekitarnya. Keragaman bahasa yang meledak di seluruh penjuru bumi mencerminkan fleksibilitas luar biasa otak manusia dalam merespons tantangan geografis. Setiap bahasa yang lahir di bumi adalah sebuah perpustakaan pengetahuan unik tentang cara bertahan hidup di habitat berbeda. Pada babak akhir dari perjalanan panjangnya, bahasa manusia melangkah keluar dari bentuk suara lisan menuju penemuan tulisan yang revolusioner. Sekitar 5.000 tahun lalu di Mesopotamia, bangsa Sumeria berhasil menciptakan sistem tulisan pertama di dunia, bernama huruf paku. Penemuan sistem grafis ini terjadi karena bahasa lisan tidak lagi mampu menampung data transaksi ekonomi kota yang makin rumit. Dengan mengukir simbol bahasa pada sabak tanah liat, manusia berhasil membuat kata-kata mereka melintasi batas ruang secara permanen. Pikiran seseorang kini bisa dibaca oleh manusia lain ratusan tahun kemudian,
tanpa perlu mendengarkan suara vokal penuturnya secara langsung. Tulisan mengubah bahasa dari alat komunikasi sosial menjadi fondasi utama lahirnya hukum tertulis, administrasi negara, dan catatan sejarah. Namun, perjalanan sejarah bahasa manusia juga diwarnai oleh sebuah tragedi sunyi, berupa fenomena kepunahan bahasa yang terus terjadi. Dari sekitar 7.000 bahasa aktif di dunia saat ini, para ahli memperkirakan setengahnya akan lenyap abad ini. Ketika sebuah bahasa lokal punah karena ketiadaan generasi penerus, kita tidak hanya kehilangan sekumpulan kosakata asing yang unik. Kita kehilangan sebuah cara pandang unik tentang dunia, filosofi hidup kuno, serta kearifan ekologis yang tersimpan ribuan tahun. Proses dominasi bahasa global oleh beberapa bahasa besar seringkali mengikis eksistensi bahasa daerah yang syarat nilai sejarah. Kepunahan suatu bahasa adalah hilangnya sebagian dari memori kolektif seluruh spesies manusia dalam memahami arti kehidupan ini. Di sisi lain, fakta ilmiah modern menunjukkan bahwa struktur bahasa yang kita gunakan ikut membentuk cara kerja otak kita. Hipotesis Sapir-Whorf menyatakan bahwa struktur tata bahasa memengaruhi cara penuturnya mempersepsikan realitas visual, spektrum warna, hingga konsep ruang. Sebagai contoh nyata, suku asli Australia bernama Guugu Himithir tidak mengenal konsep kata penunjuk arah kiri ataupun kanan. Mereka selalu menggunakan arah mata angin absolut seperti utara, selatan, timur, atau barat untuk menunjuk posisi benda terdekat. Akibat struktur bahasa unik ini, setiap anggota suku memiliki kompas internal yang luar biasa tajam di dalam otaknya. Hal ini membuktikan bahwa bahasa bukan wadah pasif pemikiran, melainkan arsitek aktif yang membangun kesadaran spasial manusia. Pada akhirnya, dari erangan sunyi manusia purba di Afrika hingga kode biner komputer digital, bahasa adalah benang merah peradaban. Bahasa adalah mesin waktu sejati yang memungkinkan akumulasi pengetahuan manusia terus berjalan maju tanpa terputus oleh kematian individu. Kita bisa berdiri di puncak kemajuan sains hari ini hanya karena kemampuan mewariskan cetak biru pemikiran lewat kata. Setiap kali kita berbicara, kita sedang merayakan kemenangan sebuah mujizat evolusi terbesar yang mengubah primata rapuh menjadi penguasa bumi. Bahasa adalah warisan paling berharga dari nenek moyang purba kita. Sebuah jembatan tak terlihat, penghubung pikiran melintasi generasi. Melalui bahasa, manusia tidak sekedar bertahan hidup di dunia, melainkan berhasil menciptakan peradaban mereka sendiri.